What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan bahas iOS 16.2 yang baru aja resmi dirilis oleh Apple semalam atau tepatnya dini hari tadi. Cukup banyak fitur baru di sini dan kayaknya menurut gue kalian update aja deh ke iOS 16.2 ini. Apa aja fiturnya dan apa saja perbaikannya? Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, semalam Apple merilis iOS 16.2, tetapi bukan hanya itu aja yang dirilis. Adanya iPadOS 16.2 dirilis juga, macOS 13.1, watchOS 9.2, dan tvOS 16.2. Buat teman-teman yang belum kebagian iOS 16 juga kebagian update-nya, yaitu untuk iOS 15, adanya iOS 15.7.2, dan iPadOS 15.7.2. Itu adalah jajaran atau sistem Apple yang diupdate dini hari tadi. Sebelum gue kasih tahu panjang lebar fitur-fiturnya apa aja dan perbaikannya apa aja, gue sarankan dan biasakan setelah update iOS, kalian cek update juga version aplikasinya di App Store. Caranya kalian pergi ke App Store di sini, lalu di bagian App Store kalian tinggal pilih yang profil ini, lalu kalian cek di sini update recently ya, kalian refresh aja, maka kalian update all aja semuanya ya, karena ini menyangkut aplikasi yang kalian gunakan. Karena biasanya setiap update iOS, aplikasi juga harus menyesuaikan kayak gitu. Yang kedua, kalian biasakan force restart iPhone-nya. Udah tau lah ya kalau force restart iPhone itu bagaimana. Oke, pembahasan pertama yaitu terkait size update. Di sini gue menggunakan iPhone 14 Pro gua. Untuk size update-nya itu, size update-nya di 1,29 GB. Cukup besar size update-nya, dan ini setiap device iPhone itu berbeda-beda size-nya. Jadi jangan disamaratakan. Beneran untuk iPhone 14 Pro gua ini size update-nya di 1,29 GB. Oke, kita langsung aja ke fitur yang pertama yaitu Apple Music Sync. Ya, fitur ini ada pada Apple Music, yaitu Apple Music Sync. Seperti kalau gue bilang ya, ini kayak karaoke gitu ya, tapi menggunakan Apple Music. Cara guna ini gampang banget. Pastikan kalian sudah berlangganan Apple Music dulu. Lalu kalian buka aja Apple Music di sini aplikasinya. Maka kalian tap yang bagian lirik ini nih. Yang bagian lirik ini kalian tap, maka akan ada icon di sini nih seperti mic ya, icon mic nih di sini. Nah, kalau kita tap, dia itu cuman ada suara musiknya aja, vokalnya nggak ada. Tetapi di sini gue nggak bisa kasih tahu suaranya karena takut copyright. Jadi lebih baik tidak gue kasih tahu suaranya ya. Tetapi pada intinya gue kasih tahu, apabila fitur ini digunakan ketika kalian play, dia hanya ada musiknya saja ya, tidak ada suara vokalnya gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian ingin karaoke menggunakan Apple Music, ya menurut gua kalian tinggal aktifkan fitur Apple Music Sync ini. Dan tentunya bagian lirik juga sekarang sudah real time. Kalian bisa lihat animasinya dia berjalan ya. Ini namanya real time lirik ya disebutnya. Jadi dia seperti berjalan kayak gitu, kalian bisa lihat. Nah, apabila kalian meningkatkan mic-nya ini bisa di-adjust ya mic-nya ya. Tuh, ini bisa di-adjust. Jadi ini adalah suara vokal dalam musik tersebut. Apabila kalian adjust suara vokalnya, maka musik tersebut atau lagu tersebut ada suara vokal. Tapi apabila kalian kecilin seperti ini, musik tersebut atau lagu tersebut tidak ada suara vokal, cuman musik aja. Jadi literally itu adalah fitur buat karaoke yang ada pada Apple Music, tetapi disebutnya Apple Music Sync. Cuman kabar buruknya adalah Apple Music Sync ini cuma support dari iPhone 11 hingga terbaru. iPhone SE, iPhone SE 3 support, kalian bisa lihat di situ ya. Jadi supportnya cuman iPhone 11 hingga paling terbaru. Untuk iPhone XR, XS dan XS Max tidak kebagian fitur Apple Music Sync ini kayak gitu ya. Jadi intinya fitur karaoke ini sekarang sudah ada di Apple Music, dan pastikan kalau kalian ingin menggunakan, tentunya menggunakan Apple Music atau berlangganan Apple Music seperti itu. Lalu tidak hanya itu aja yang berubah pada Apple Music. Pada saat animasi kita play musik ini berubah ya tampilannya ya. Kalian bisa lihat ya tuh, animasinya berubah, dan kalau kalian mau cepetin juga dia berubah atau mundur, atau bisa kita katakan apa? Back ya. Jadi untuk animasi back dan forward ini juga beda ya, kalian bisa lihat tuh ya. Animasinya berubah seperti itu. Lalu button pada saat di menu playlist kayak gini nih ya. Kalian bisa lihat menu button play dan shuffle ini berbeda ya. Dia lebih transparan atau lebih transparan cuma ngeblur ya. Lalu apabila musiknya tersebut menggunakan lossless, kalau musiknya lossless itu dia icon losslessnya juga berubah di sini. Kalian bisa cek. Nah, kayak gini nih icon losslessnya tuh ya. Jadi dia ada perubahan. Ngomong-ngomong icon, sebenarnya kalau pada saat lagi karaoke itu ada icon sync ya. Nah, di sini nih kalau gua kasih tahu ya, kayak gini ketika kalian buka lirik dan kalian aktifkan mic ini, nah dia ada sync tuh ya. Kayak gitu dia. Ada logo sync. Berarti lu lagi menggunakan untuk karaoke kayak gitu intinya. Apple Music Sync ini
ini masih beberapa lagu aja yang support ya. Jadi kadang beberapa lagu masih belum mendukung, tetapi gue yakin kedepannya akan mendukung juga. Jadi kalau kalian mau karaoke, kalian cek juga, pastiin lagunya udah mendukung gitu loh. Mendukung si Apple Music Sing ini. Cuma gue yakin sih kedepannya pasti akan banyak lagu-lagu yang mendukung Apple Music Sing ini kayak gitu. Lalu selanjutnya untuk pengguna iPhone 14 Pro, apabila Dynamic Island sedang bekerja kayak gini dan kalian menggunakan dark mode seperti ini gue contohkan, nah kalian bisa cek garis pada bagian dark mode ini dia lebih tipis ya daripada sebelumnya. Tuh agak-agak kurang jelas sih, tapi intinya dia lebih tipis. Kalian bisa lihat tuh pada saat backgroundnya menjadi dark mode atau gelap ya, jadi dia lebih tipis kayak gitu ya. Selanjutnya fitur aplikasi Freeform ya. Aplikasi Freeform ini adalah aplikasi untuk menggambar tentunya, dimana aplikasi ini sebenarnya sih bukan gambar aja ya, semacam lembar kosong yang besar dan lu bisa menggunakan untuk kolaborator. Kita cobain aja langsung ya. Di sini tentunya udah ada fitur-fiturnya ya, get creative, build your board, collaborate with other ya. Jadi intinya ini semacam apa ya, semacam papan tulis dengan versi digital buat teman-teman yang mau meeting dan brainstorming gitu ya, bisa menggunakan ini tentunya secara digital ya. Ya seperti ini ya. Di sini kita bisa add gambar dan tentunya kita bisa markup atau menulis ya, seperti ini contohnya kayak gini. Lalu kita bisa masukkan teks di sini dan kita bisa add shape ya. Di sini ada basic, ada geometri, ada object, ada animals. Oh iya, ini masih dark mode ya, lupa. Nah kayak gini, ada nature, food, symbol, education, dan masih banyak lagi hingga ornamen ya. Jadi ini cukup banyak shape-nya. Lalu di sini kita bisa tambahkan semacam sticky notes ya tentunya kayak gini. Dan yang paling hebat dari ini adalah sebenarnya ini bisa real time dengan orang lain. Tentunya kalian add dulu Apple ID-nya. Gua akan cobain. Di sini yang satu menggunakan iPhone XR ya. Untuk invite collaborator-nya seperti biasa ya. Bisa pilih menu yang ini, kita share aja langsung. Dan di sini kita bisa add collaboration. Tentunya di sini gua akan kirim dengan cara menggunakan iMessage ya. Seperti ini gua akan kirim ke iPhone yang berbeda dan Apple ID-nya juga beda. Kita kirim, nanti tinggal accept aja dari sini. Sorry nih, ini LCD-nya kena. Oke, sudah masuk di iPhone XR, kita tinggal tap aja. Nah, lagi retrieving, kita tinggal langsung open dan langsung muncul. Kita tes ya real time apa enggak. Harusnya sih real time. Misalkan gua ketik di sini atau gua gambar aja deh di sini nih. Nah, kayak gini. Real time langsung muncul. Sebaliknya sekarang gue balikin ke sini. Ya, real time langsung muncul juga di iPhone XR. Coba sekali lagi ya, kita ganti warna dulu biar gampang kelihatan. Oke, kita tes di sini. Ya, langsung muncul. Nice. Jadi kalian bisa brainstorming sama teman kalian menggunakan Freeform. Ya intinya sih ini menurut gua ini bisa semacam kayak papan tulis biar kalian bisa langsung tulis-tulis gitu loh. Mau ngerjain apa, mau bikin apa gitu ya kan. Di sini langsung bisa nih. Tinggal add Apple ID teman kalian menggunakan iMessage seperti tadi gue contohkan, dan teman kalian tinggal accept, maka kalian bisa collaborator dengan menggunakan Freeform seperti ini kayak gitu. Tentunya Freeform ini juga ada settingan ya. Ada opsi pada bagian iCloud tentunya. Kalian pergi ke setting, lalu kalian pergi ke profile dan kalian pergi ke iCloud. Ya, di sini kalian show all aja, maka di sini ada Freeform. Jadi ini wajib di-enable dulu nih biar dia bisa sinkron dengan iCloud kalian. Lalu di bagian setting aplikasinya juga ada. Kita cari ke bawah Freeform. Nah, ini dia Freeform, kita tap. Ya, di sini ada settingan-settingan yang kalian inginkan. Ada center guides ya atau edge guides ya, spacing guides. Kalian bisa konfigurasi sesuai keperluan kalian. Jadi intinya aplikasi Freeform ini memang diadakan sama Apple untuk teman-teman bisa lebih maksimal lagi kalau mau meeting secara digital dan perlu papan tulis gitu ya, tetapi nggak ada ya, kalian bisa gunakan ini nih karena ini banyak banget tuh. Kalian bisa lihat gue bisa kecilin. Freeform namanya juga Freeform ya, jadi bebas gitu loh, nggak ada batasan formnya gitu. Fitur selanjutnya yaitu Advanced Data Protection pada iCloud. Nah, adanya pada bagian setting. Di bagian setting kalian pergi ke profile, selanjutnya pergi ke iCloud. Nah, di bagian bawah ini apabila kalian menggunakan iCloud Plus tentunya ya atau Apple One, kalian bisa menggunakan fitur ini. Di sini adanya Advanced Data Protection. Kita tap aja. Cuman karena memang ini masih tahap apa ya? Gue menyebutnya tahap percobaan. Jadi belum semua region atau belum semua negara bisa menggunakan. Karena fitur ini masih available di US, tetapi untuk negara Indonesia belum bisa. Cuman berdasarkan yang gue baca di sini, available-nya ini akan ada di 2023 untuk negara atau semuanya kayak gitu. Kegunaannya buat apa? Tentunya ini lebih mengamankan data kita, semacam two-factor authentication ya, terkait device backup, message backup, dan lain sebagainya ya. Nanti akan bisa ada turn on di sini kayak gitu. Cuman gue belum bisa kasih tahu karena memang belum available. Dan ini gue yakin akan sangat berguna banget untuk protection data kita ya. Pasti ini penting nih. Nanti akan gue bahas deh kalau udah bisa. Dan tidak lupa di sini adanya toggle atau enable untuk akses iCloud data on the web ya. Kita tahu iCloud.com sudah bisa diakses dengan mode yang baru ya. Di sini kalian bisa lihat tampilan iCloud.com lebih bagus lagi. UI-nya juga lebih enak, dan di sini juga kita bisa disable atau enable
enable, dimana kita bisa akses email, kontak dan lainnya itu menggunakan iCloud.com. Tapi apabila kalian tidak menginginkan, kalian bisa disable ini, maka kalian tidak bisa akses menggunakan web seperti itu. Selanjutnya kita ke bagian lock screen. Asik. Ya, di bagian lock screen itu yang baru adalah widget dan ada konfigurasi juga yang baru. Kalau kita tap dan tahan, kalau kita customize, di sini kalian bisa lihat adanya widget health, yaitu di mana medication ya. Jadi di sini ada health dan di sini ada medication. Oke. Lalu adanya widget sleep. Nah, di sini buat teman-teman yang kalau tidur mengaktifkan fitur sleep dan menggunakan Apple Watch, kalian bisa memunculkan data sleep kalian di lock screen karena sudah ada widgetnya. Lalu yang baru juga konfigurasi, ketika kalian mau ganti wallpaper, di bagian menu kanan bawah ini konfigurasinya, ketika kita tap seperti ini, maka kita akan ada menu show photo in library, di mana kita bisa menemukan foto ini ada di library yang mana. Kalau gua tap, dia akan direct ke aplikasi foto seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi dia akan langsung direct ke aplikasi foto. Semacam kalau di Windows tuh show in Explorer ya. Kayak gitu kira-kira. Selanjutnya buat teman-teman pengguna iPhone 14 Pro harus berbangga karena ada konfigurasi baru untuk always on display. Kita semua tahu apabila iPhone 14 Pro kita lock, maka akan seperti ini always on display-nya. Nah, kalau kalian nggak mau munculin wallpaper dan notification, bisa banget tentunya. Caranya kalian tinggal pergi ke setting seperti ini. Ke setting, lalu kalian pergi ke display and brightness, lalu scroll ke bawah, di sini ada always on display. Nah, di sini ada show wallpaper dan show notification. Apabila gue disable keduanya, gue akan contohkan, kita lock iPhone-nya, boom, maka akan seperti ini. Wow, gelap banget, gila, nggak ada wallpaper, nggak ada notification center, cuman ada live activity, widget, jam, dan bagian atas yang widgetnya. Jadi gelap, wallpaper nggak muncul, notification juga nggak muncul. Ini baru nih, mantap. Tetapi apabila kalian enable show wallpaper, maka akan seperti ini. Ketika di lock, wallpapernya tetap muncul ya, tetapi notification-nya enggak, karena notification-nya tadi kan gue disable. Begitu pula dengan show notification. Apabila kalian enable, maka notification-nya akan muncul dalam always on display. Kayaknya sekarang gue akan disable aja deh. Gue lebih suka always on display aja, tetapi tidak memunculkan wallpaper, tidak memunculkan notifikasi. Jadi seperti ini. Idih, cakep, nice. Selanjutnya masih pada bagian setting, tentunya ada pembaruan terkait airdrop. Nah, ada pada general, lalu kalian pilih airdrop di sini. Ya, sekarang airdrop untuk everyone cuman bisa 10 menit ya. Kalian bisa lihat sendiri, everyone for 10 minutes. Oke. Jadi apabila kalian buka control center seperti ini, tap dan tahan di airdropnya, maka akan tertulisnya everyone untuk 10 menit. Jadi kalian udah nggak bisa tuh kenalan lewat airdrop ya. Pada saat lagi di public, kalau orangnya masih mengaktifkan everyone, berarti dia akan aktif dalam 10 menit ke depan aja. Setelah 10 menit dia akan disable lagi, kayak gitu. Selanjutnya ada widget baru, yaitu widget Game Center. Kalau kita tap dan tahan seperti ini, kita tambah di sini adanya Game Center. Nah, ini dia widget Game Center. Buat temen-temen yang memang menggunakan Game Center atau main game tetapi sinkron ke aplikasi Game Center, ya kalian bisa add widget Game Center ini di iPhone kalian sekarang, karena memang ini ditambahkan sama Apple di iOS 16.2. Selanjutnya aplikasi Apple TV. Nah, aplikasi Apple TV ini yang barunya adalah most popular on Apple TV Plus tentunya, What to Watch Next dan One Sport Experience. Tetapi ini yang live score ini nih atau live sportnya, ini gue ragu nih bisa apa enggak nih, karena ini biasanya cuma region US nih. Kita continue aja. Harusnya di bagian bawah ada sport ya, harusnya. Kalau gue nggak nemu berarti tidak berjalan untuk negara Indonesia. Ya, nggak ada, nggak berjalan nih. Di What's Now kita cek lagi, ya nggak nemu nih. Lagi-lagi kita tidak kebagian ya, padahal itu bisa untuk live score, mau pertandingan bola, basket, dan lainnya ya, menggunakan aplikasi Apple TV. Cuman karena mungkin itu khusus untuk negara US aja. Tetapi pada Apple TV itu terkait live activity-nya tidak hanya pada aplikasinya aja, tetapi ada pada bagian setting, lalu ke bagian aplikasi Apple TV-nya di sini. Nah, di bagian sini ada live activity, kalian bisa enable allow live activity dan more frequent update. Nah, cuman ini tuh berfungsinya untuk yang live score tadi. Jadi karena kita nggak kebagian di aplikasi Apple TV ini, aduh sayang banget. Padahal gue suka banget live activity atau live score pada Apple TV ini. Cuman sayangnya kita nggak kebagian cuy. Tapi nggak apa-apa lah ya. Lalu selanjutnya pada bagian iMessage. Yang baru apa di iMessage? Ya, yang baru pada bagian search-nya. Apabila kalian search di sini, dia akan jauh lebih detail ya. Tentunya mau foto, mau link, apapun dia akan lebih detail di sini. Apabila kalian benar-benar menggunakan iMessage, kalian akan dengan mudah mencari kata per kata dan foto dan lainnya. Karena memang di bagian search ini sudah dioptimize dan ini fiturnya cukup bagus menurut gue ya. Cuman gue nggak bisa search karena privacy ya. Kalau misalkan gue search kata iPhone, dia akan munculin beberapa message yang menurut gue privasi kayak gitu. Tapi intinya itu ada pembaruannya di iMessage. Selanjutnya kita bisa show IP address pada Safari apabila kalian menggunakan private relay iCloud. Jadi kalian pergi dulu ke setting. Di bagian setting tentunya ke bagian profile, lalu ke menu iCloud, dan di bagian sini adanya private relay. Apabila kalian berlangganan dan kalian
kalian menggunakan private relay dan ini kalian enable, tentunya ketika kalian sedang browsing di Safari seperti ini, misalkan kalian lagi browsing, kalian tinggal pilih menu yang paling kiri nih yang ada huruf AA kayak gini, kalian tap, lalu di sini adanya show IP address ya. Ini lebih ke privasi saat kalian sedang browsing atau internetan menggunakan Safari. Kalau kalian ingin private, ya udah kalian nggak usah pilih show IP address seperti itu. Selanjutnya bagian notes. Ya, notes juga sudah real time ya untuk collaborator, sama seperti tadi gue tunjukkan seperti freeform, tetapi ini untuk lebih ke notesnya aja kayak gitu. Jadi kalau kalian menggunakan notes dan teman kalian, dia akan real time. Tentunya menggunakan collaborator ya, fitur collaborator yang diusung sama Apple. Lalu selanjutnya pada bagian weather. Ya, di bagian weather apabila kalian tap forecastnya ini, nah di bagian sini ini sudah real time nih, tuh ya, sudah real time dan lebih apa ya, lebih smooth juga grafisnya ya untuk bagian forecastnya ya, kayak gini nih, tuh nice. Lalu selanjutnya apabila kalian menggunakan emergency SOS dengan menggunakan tombol power ini secara 5 kali, dan apabila emergency SOS itu di cancel, kalian akan menerima notifikasi. Gue contohkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah seperti ini. Lalu kalian cancel stop calling atau stop calling. Ketika kalian masukin passcode, ya kalian bisa lihat sendiri di sini ada notifikasinya emergency SOS your iPhone bla 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 ya. Sekarang ada notifikasinya apabila kalian cancel emergency SOS-nya kayak gitu. Masih pada bagian emergency SOS, ada settingan juga yang baru di bagian setting. Kalian pergi ke emergency SOS, ya di sini adanya fitur call after server crash ya. Cuman sayangnya harusnya adanya emergency SOS via satellite. Tapi lagi-lagi region kita atau region Indonesia belum bisa, cuman region US aja. Jadi fiturnya adanya call after server crash aja. Tapi ini adalah fitur untuk iPhone 14 series aja ya. Oke. Selanjutnya pada aplikasi foto, dengan menggunakan fitur lookup, kita bisa report any issue-nya ya. Jadi ada fitur baru di bagian sini. Ketika kalian menggunakan lookup seperti ini, di sini ada report an issue-nya ya. Kalian tap, kita bisa report terkait apa foto ini, kayak gitu ya. Sesuai enggak ya? Sebenarnya ini nggak sesuai, tapi gue nggak tahu dah. Ini kan rambutan ya. Tapi di sini sesuainya fine kayak gini nih. Gue nggak ngerti deh. Cuman catatan fitur ini cuma bisa digunakan apabila iPhone kalian menggunakan region US. Bukan iPhone-nya ya, maksudnya settingan Apple ID iPhone-nya. Di bagian setting kan ada setting region tuh ya. Itu harus menggunakan region US kayak gitu. Selanjutnya ada settingan baru pada Siri di bagian setting. Lalu kalian pergi ke Siri Answers di sini. Lalu kalian pilih Siri Response. Ya, di sini adanya Prefer Silent Response ya. Jadi ada baru nih. Kalau kalian nggak mau Sirinya itu bicara ketika kalian perintahkan, ya kalian pilih Prefer Silent Response kayak gitu. Selanjutnya untuk pengguna iPad, karena gue nggak ada iPad tapi gue infoin aja, kalian sudah bisa menggunakan external display stage manager pada iPad. Tentunya iPad yang sudah mendukung, dimana itu sudah chipset M1 ke atas atau M2 ya. Jadi buat teman-teman yang pengguna iPad dengan chipset M1, kalian bisa menggunakan external display tersebut. Catatan, iPad OS-nya sudah 16.2 dan iPhone-nya sudah iOS 16.2. Oke. Lalu selanjutnya pada bagian shortcut, ketika kalian add action di sini, bagian shortcut kalian bisa get battery level di sini. Nah, ya, get battery status lebih tepatnya. Kalian bisa tap di sini untuk battery levelnya, oke? Dan bukan hanya itu aja, adanya switch between wallpaper. Kalau kalian add action di sini, kalian ketik switch. Ya, di sini ada switch between wallpaper, oke? Nanti gua akan jelaskan lebih detail untuk shortcut, kayaknya kepanjangan kalau di sini ya. Di video selanjutnya mungkin akan gue bahas, oke? Selanjutnya pada bagian setting terkait Apple Watch mirroring dan control nearby device, ikonnya berubah. Kalau kita ke setting lalu ke accessibility, di sini ada Apple Watch mirroring dan control nearby device. Keduanya memiliki icon yang sudah diganti ya. Icon di bagian sininya aja yang diganti, oke? Ya, itu tadi adalah fitur-fitur yang ada pada iOS 16.2. Sekarang kita bicara performance. Oke, gue akuin performance pada iOS 16.2 ini jauh lebih aman daripada 16.1.2 karena gue ngerasa ini di iPhone 14 Pro gue dan XR gue justru ini jauh lebih baik. Tetapi rasanya nggak afdol kalau kita bahas performance tidak benchmark menggunakan Geekbench. Kita tes aja di sini. Gue menggunakan aplikasi Geekbench. Ya, kalian bisa lihat iPhone 14 Pro iOS 16.2, prosesornya 16 Bionic dan memori RAM-nya 5,51 GB. Langsung aja kita CPU dan run benchmarknya. Ya, kita tunggu prosesnya. Ya, ini dia skornya. Untuk single score di 1868 dan multicore-nya di 5412. Wow, gede banget ya. Tetapi bagi gua ini hanyalah skor aja atau angka aja. Yang penting performance saat kita gunakan iPhone ini sejauh ini aman performance-nya, dan yang penting tidak panas bagian belakangnya ya. Aman-aman aja. Lagian update iOS itu memang untuk memperbaiki iPhone kok, dan tentunya pengembangan itu penting. Jadi nggak usah takut lah untuk update. Oke, sekarang kita bicara baterai. Kalian bisa lihat di sini baterainya masih 49% dan masih cukup aman banget menurut gue ya. Sekarang ini sudah jam berapa nih? Jam 5:30 pagi.
Sejauh ini aman aja. Sejak dini hari tadi udah gue update dan udah gue tes sosmedan tentunya, scroll ya. Kita cek aja langsung ke bagian setting, lalu kita ke bagian baterai di sini. Kalian bisa lihat sendiri activity-nya. Last chargernya itu kemarin ya jam 8 malam dan sekarang kan sudah dini hari ya. Jadi sudah berganti hari. Di 98% terakhir kalian bisa lihat ya aman-aman aja sih untuk baterai. Sejauh ini sih aman menurut gue. Dan gue berharap buat teman-teman juga aman baik device apapun untuk iOS 16.2. Sekarang kita cek baterai health-nya. Ya, baterai health gue masih aman di 100% karena ini masih baru juga. Jadi gak usah terlalu dipusingin juga sih buat teman-teman terkait baterai health, karena kapanpun dan dimanapun baterai health itu pasti turun selama iPhone-nya kita gunakan kayak gitu. Tapi so far menurut gue sih aman-aman aja. Dan gue berharap untuk teman-teman sekali lagi harusnya baterai kalian aman. Cuma nanti kita lihat untuk 3 hari sampai 1 minggu ke depan. Oke? Ya, itu tadi adalah fitur-fitur pada iOS 16.2 dan tentunya perbaikan-perbaikan serta performance dan baterai. Buat gue balik lagi, apakah layak update? Menurut gue sih update aja. Namanya juga ini kan dari Apple langsung. Update aja langsung. Cuman butuh WiFi kok. Kalau kalian ada paket data, nggak ada WiFi, ya udah pakai paket data aja kayak gitu. Nggak usah khawatir. Oke? Ya udah, segitu aja mungkin video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.